Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini ialah mengenai distribusi sampling. Yang pertama perlu Anda ketahui adalah perbedaan pengertian populasi dan sampel. Nah, di sini dikatakan bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Gambaran populasi dan sampel ialah sebagai berikut. Kemudian lambang parameter dan statistik. Nah, di sini membedakan lambang-lambang yang digunakan pada populasi dan sampel. Ini perlu dipahami ya karena akan digunakan seterusnya ya. Untuk rata-rata populasi simbolnya mu, untuk rata-rata sampel simbolnya adalah X bar dan seterusnya. Nah, metode sampling ialah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan kenapa dipilihnya metode sampling ya, yang pertama ialah objek penelitian homogen, kemudian mudah rusak, kemudian untuk penghematan biaya dan waktu, kemudian masalah ketelitian, selanjutnya itu ukuran populasi, dan yang selanjutnya adalah faktor ekonomis. Teknik penentuan jumlah sampel ada dua, yaitu dengan pengembalian dan tanpa pengembalian yang dapat dilihat rumus masing-masing. Distribusi sampling adalah, ya di sini dikatakan juga bahwa distribusi sampling ialah kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Nah, distribusi sampling rata-rata sendiri ialah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, notasi yang perlu Anda ketahui di sini diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini Anda harus pahami ya. Ini X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi. Nah, ini standar deviasi sampel ya, ini sampel, ini adalah standar deviasi populasi. Nah, ini ada mu X bar adalah rata-rata pada distribusi sampling. Nah, ini adalah standar deviasi X bar adalah standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Nah, kita langsung masuk distribusi sampling rata-rata. Nah, rumus untuk populasi tidak terbatas dan populasi terbatas sudah disajikan cukup lengkap di sini ya, tinggal Anda catat dan pahami. Kemudian saya langsung untuk menyingkat waktu ya, langsung fokus ke ilustrasi saja. Ilustrasi yang pertama, membuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan sampel berukuran N sama dengan 2 dari suatu populasi berukuran N besar sama dengan 4, yaitu adalah datanya 3, 4, 6, dan 7. Maka rata-rata dan standar deviasi dari rata-rata sampelnya diantaranya adalah, maka mu didapatkan yaitu 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 ya per 4, maka sama dengan 5. Maka rata-rata pada distribusi sampling rata-ratanya adalah 5. Sedangkan standar deviasinya ya di sini didapatkan dari akar dari sigma X min mu kuadrat per N besar. Nah, di sini dicari ya masing-masing sehingga didapatkan 1,58. Sehingga saat Anda akan mencari standar deviasi untuk distribusi sampling rata-rata, tinggal dimasukkan ke rumus pada tabel tadi ya. Nah, ini tinggal disubstitusikan, hasilnya adalah 0,38. Langsung ilustrasi yang kedua, plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan standar deviasi sebesar 20. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Maka ketika ada soal cerita seperti ini, Anda buat dulu ke dalam apa yang diketahui dan ditanyakan. Maka kita punya mu. Mu yaitu untuk rata-rata populasi 500, kemudian standar deviasi populasinya adalah 20, kemudian N kecil ya dipilih sampel random N kecil yaitu 100 dari populasi yaitu 100.000, maka N besar adalah 100.000. Maka kalau populasinya itu
di sini kita ambil 100 dari 100.000, maka dikatakan populasi besar. Nah, langsung jawab di sini ya. Nah, populasi yang besar, nah ini ambil dari rumusnya, berarti kita ambil dari tabel yang sebelumnya untuk distribusi sampling rata-rata ya. Bisa dicek. Nah, solusi berarti Anda nanti mencari terlebih dahulu untuk rata-rata pada distribusi sampling, yaitu adalah 500, kemudian standar deviasi pada distribusi sampling rumusnya sebagai berikut. Ya, standar deviasi per akar N, maka 20 per akar 100, yaitu sama dengan 2. Nah, maka kita gunakan Z. Ya, sesuai dengan tabel di atas, maka Z sama dengan sekian. Nah, kalau disubstitusikan hasilnya adalah minus 2. Nah, maka sekarang kita gambarkan, karena kita di sini punya Z, maka kita kembali ke distribusi normal-normal baku pada materi kedua. Nah, maka di sini kita gambarkan kita punya titik yaitu 496 untuk X 496 dan 500. Nah, 496 dan 500. Nah, kita akan menggambarkan dalam kita akan mentransformasikan dalam kurva normal. Nah, maka normal-normal baku ya. Maka di sini Anda ubah terlebih dahulu. Nah, ya di sini ya. Maka P untuk probabilitas untuk X bar kurang dari 496, karena yang diminta tadi adalah kurang dari 496, sama dengan probabilitas untuk dalam ditransformasikan ke dalam bentuk Z. Maka Z kurang dari minus 2 ternyata setelah dicari tadi di sini. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam kurva normal, di sini adalah 0, maka min 2 di kiri dari 0. Nah, yang diminta kurang dari min 2, maka arsirannya di sini. Kurang dari minus 2. Maka berapa probabilitasnya? Nah, maka kita cari dari tabel yang sudah ada di file pertemuan 2 ya, kalau di PDF-nya. Nah, maka min 2. Min 2 di sini adalah 0,0228. Nah, kita dapatkan 0,0228. Maka jadi dari 100 plat, probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 adalah sebesar 0,0228, atau ketika dalam persen maka menjadi 2,28%. Selanjutnya untuk distribusi sampling proporsi. Nah, ialah pengertiannya ya, ialah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Nah, notasinya perlu diketahui mu X per N ya, ini kecil ya, indeks di kanannya, merupakan rata-rata pada distribusi sampling proporsi, sedangkan standar deviasi X per N adalah simbol untuk standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Nah, di sini rumusnya juga sudah sangat jelas untuk populasi tidak terbatas dan untuk populasi terbatas. Ya, tinggal Anda ambil nanti sesuai dengan soal yang diinginkan. Maka di sini langsung ilustrasi 3, sebuah bakery store atau BT, di sini ya, bakery store-nya namanya BT, menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Maka kita ketahui di situ adalah N. N-nya berapa? Ternyata sampel acak kita ambil 180 orang. Nah, P atau yang membeli itu adalah 20%. Nah, ya, yang ditanyakan apa? Oh, ternyata probabilitas untuk pelanggan yang membeli kurang dari 15%, maka P X per N kurang dari 15%. Nah, maka dalam hal ini kita cari terlebih dahulu di sini adalah mu X per N itu sama dengan P, artinya adalah sama dengan 0,20 atau 20% ya. Maka standar deviasi X per N dicari dari akar
Pi kalikan 1 min Pi per N kecil sama dengan sekian didapatkan 0,0298 bla bla bla. Kemudian Z ya. Z adalah Z ya kita tinggal lihat ke dalam tabel. Di sini kita tinggal substitusikan. Maka diperoleh, perhitungannya disubstitusikan, diperoleh min 1,68. Nah, kita sama dengan pada distribusi sampling rata-rata sebelumnya, karena kita gunakan Z, maka kita kembali ke normal baku. Yaitu kita mentransformasikan dari nilai X ke dalam bentuk kurva normal baku, yaitu Z ya. Maka di sini adalah P dalam kurung Z kurang dari min 1,68. Nah, kita cari dalam tabel kurva normal baku. 1,68. Maka kita cari di tabel minus min 1,6 di sini 1,68 di kolom. Nah, hasilnya berapa di sini? 0,0465. 0,0645. Nah, maka di sini tinggal kita masukkan yaitu 0,0465. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau jika dalam persentase adalah 4,65%. Nah, sekian untuk distribusi sampling. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.